Nah, abis dari Labuan Bajo, Rindu akan menjelajahi Gua Londa di Toraja nih teman Rindu. Kali ini kita akan mengajak teman Rindu untuk pergi ke pemakaman. Hah? Sayang, beneran nih kita ke sana? Sayang, berkunjung ke kuburan memang identik dengan kematian dan juga hal yang menyeramkan lainnya. Tapi, jika mengunjungi pemakaman di Tanah Toraja, lain ceritanya. Bulu kudu yang meremang akan tergantikan dengan ekspresi tercengang karena pesonanya. Derajat atau status sosialnya semakin tinggi juga mereka dimakamkan. Ya. Itu benar nggak? Betul. Oh gitu. Kalau di sini kan itu ada 3 strata, ada 3 kasta. Kasta yang paling tinggi itu namanya kasta bangsawan. Oke. Yang kedua itu kasta kelas menengah dan yang paling bawah kasta biasa. Teman Rindu, Gua Londa ini adalah tempat penyimpanan jenazah yang khusus bagi keturunan langsung leluhur Toraja. Gua ini terletak di perbatasan antara Makale dan Rantepao, tepatnya di sebuah desa kecil bernama Sandan Uai. Ketika berkunjung ke Londa, kita akan disuguhkan penampakan patung yang berjajar di bibir tebing batu. Patung-patung ini sering disebut tahu-tahu oleh masyarakat setempat. Patung tersebut merupakan patung dari jenazah yang dimakamkan di Londa. Secara tradisi Toraja, sebelum jenazah dibuat patung, keluarga yang berduka harus melakukan ritual pemotongan kerbau sebanyak 24 ekor. Ini sampai sekarang makam ini memang masih digunakan Ya, atau enggak? Masih aktif. Digunakan sampai Masih sekarang. aktif ya. Ternyata ini masih aktif paling lama tahun berapa? Paling lama yang di atas ini nih, peti-peti yang digantung. Itu peti-peti yang sudah ratusan tahun. Wah, Ratusan tahun? Iya, kalau di sini itu namanya erong. Erong. Ya, erong peti yang pertama kali digunakan di tempat pemakaman. Bentuknya juga unik kalau zaman dulu. Kayak Bentuk rumah kayak adat. kapal ya? Ada yang bentuk perahu. Perahu ada yang ya. bentuk- Di dalam ada nggak sih? Ada banyak. Oh ya? Ya. Oke teman Rindu, kita masuk ke dalam yuk. Kita lihat langsung. Seperti apa sih di dalam? Penasaran juga. Yuk. Teman Rindu, di Goa Londa, peti jenazah yang ada tidak dikuburkan, tapi hanya diletakkan begitu saja. Tidak tampak aura horor dan tidak berbau, meski banyak tengkorak yang berserakan dan peti mati yang berumur ratusan tahun. Di sini banyak banget. rokok. Banyak banget, Mas. Kalau di sini itu biasanya yang ngasih rokok ada yang dari pengunjung, ada juga yang dari keluarga. Tapi yang dari pengunjung itu tidak diwajibkan. Kalau mau kasih silakan, kalau nggak kasih juga nggak masalah. Dan yang dari keluarga itu diwajibkan. Nah, karena itu sebagai tanda kasih sayang atau tanda penghormatan. Oh, penghormatan. Ya. Ini aku lihat tuh kayak peti tapi kecil. Iya, kayak ini peti kecil. Nah, itu untuk bayi atau anak-anak yang sudah tumbuh giginya. Karena kalau di Toraja, bayi yang belum tumbuh gigi itu dipisahkan, dia masuknya dalam pohon yang masih tumbuh. Pohon? Iya. Pohon. Karena dianggap bayi yang belum tumbuh gigi itu masih suci atau belum ada dosanya. Nah, jadi kepercayaan orang Toraja bahwa bayinya itu tidak meninggal, melainkan tumbuh bersama pohon yang dia tumpangi. Filosofinya. Ini anak kecil ini. Ini orang tua. Orang tua. Iya. Masih ada rambutnya loh. Masih ada rambutnya. Kenapa masih ada rambutnya? Karena pada zaman dulu orang mengawetkan mayat menggunakan ramuan atau rempah-rempah. Iya. Oh, Tapi kalau saya yang tahu tuh di Mesir pakai balsam. Iya, balsam. Nah, biasanya disebut balsam, tapi itu sebenarnya ramuan yang diolah gitu. Di sini juga Balsam. seperti Iya, itu? sama. Oke. Tadi kan dibilang kalau semakin ke atas itu semakin tinggi derajatnya. Iya. Katanya mempunyai apa binatang atau Kerbau. apa kerbau? Iya. Jadi itu syarat untuk buat patung yang di depan tadi. Oh. Ya. Oke, Untuk yang masuk patung di di sini. depan Ya, itu. patung di depan kan itu untuk kasta tertinggi Ya. atau kasta bangsawan. Jadi untuk membuat satu patung itu harus melakukan upacara lengkap atau pemotongan kerbaunya itu minimal 24 ekor. Satu kerbaunya Satu kerbaunya paling murah yang bisa dipakai untuk upacara itu 50 juta. 50 Wow. juta dikali. 24. Ya, tapi biasanya beda jenis, beda harga juga. Betul, karena Oke. semakin mahal harga kerbaunya itu semakin tinggi juga ya. Ya, biasanya di antara 24 itu harus ada satu yang paling mahal. Di sini tuh namanya kerbau Saleko. Kerbau Saleko. Ya. Itu berapa? Itu kisaran 700 700. paling mahal, 700 juta. Juta. Wow.
Jadi di bawah sana ada 2 tengkorak yang ceritanya mirip Romeo and Juliet. Boleh diceritain nggak detailnya? Kenapa dibilangnya Romeo and Juliet? Iya, jadi mereka itu pada zaman dulu pasang kekasih yang mau menikah tapi tidak direstui. Karena Mereka itu masih sepupu sekali. oh masih sedarah ya? Iya, saudara. Jadi anggap seperti saudara kandung. Jadi karena tidak direstui, mereka berkecil hati akhirnya ambil tali gantung diri sama-sama di pohon. Bisa mereka sekarang ini bersatu di sini, siapa yang menyatukan? Keluarga, karena di sini pemakaman keluarga dan mereka itu masih Memang keluarga, sepupu satu kali. Sepupu satu kali. Sedangkan itu kan tidak direstui, tapi Iya. keluarganya pas di sini nggak apa-apa, mereka bersama. Nggak apa-apa. Karena sudah Karena meninggal. Iya, sudah meninggal juga kan nggak jadi menikah. Iya. I don't know where we're going, but for the moment. Teman rindu, sekarang aku sama Ibnu mau jalan-jalan ke Ketekesu. Siapa sih yang nggak tahu objek wisata yang satu ini? Langsung aja yuk. Wow. Hai teman rindu, sekarang kita lagi ada di objek wisata Ketekesu. Iya, dan di dekat kita ini, di belakang kita ini adalah rumah adat Toraja namanya Tongkonan. Nah, ini biasanya tuh bisa ditinggalin juga katanya teman rindu. Dan di belakang ini tuh banyak sekali makam-makam orang-orang yang ada di sini atau masyarakat yang ada di sini. Biar lebih jelas, kita langsung aja. Yuk. Ketekesu merupakan desa wisata yang terkenal di Tanah Toraja. Desa Ketekesu berada di Kampung Bonoran, Toraja Utara. Di sini kita bisa menemukan barisan rumah adat Tongkonan yang berusia lebih dari 300 tahun. Ornamen ukiran khas Toraja pun menghiasi bangunan ini. Tak lupa, ada juga patung kepala kerbau. Nih teman rindu nih ya, teman-teman yang suka banget sama kayu udah pasti ngerti nih, kalau ini kayunya kayu utuh. Dan ini dipahat gitu, diukir. Ya lucu juga ya pakai baju adat sini terus foto-foto di rumah adatnya mereka ya. Selain instagramable tempatnya, Ya. kalian juga wajib nih sebagai orang Indonesia untuk kenal lebih dekat tentang Indonesia sendiri. Ya. Karena kita memang harus tahu adat istiadatnya. Sayang, Ya. di sana ada tulisan kuburan. Kita mau pilih yang mana? Nanti kita ajak teman rindu. Ya, kita lihat lagi. Yuk. Wow. Hinaka, Belayowan, Rapunna. Rapuna, Ne, Sonto, Tulak, Ton, Dok. Jadi teman rindu, ini salah satu makam yang terbesar atau enggak yang tertinggi di keluarganya. Jadi di dalam makam ini tuh ada 8 orang dan mereka semuanya bersaudara. Tuh, dan ini foto-fotonya. Ada di situ semuanya. Jadi tahtanya tinggi sayang. Iya benar-benar. Karena ini khusus dia paling besar di sini. Iya. Di sebelahnya juga ada. Tapi memang ini yang lebih terlihat. Benar yang terlihat apa namanya jadi spotlight. Tapi begitu kita masuk ke sini, ini pemakaman paling besar. Sedangkan yang lainnya di sana juga masih ada sebenarnya. Iya, di sana juga ada goa-goa yang dimana banyak sekali makam-makam yang ada, masyarakat yang ada di sini Iya ya. betul sama. Pokoknya semakin tinggi dia menaruh apa makamnya itu petinya itu berarti semakin tinggi saja. Ayo Oke. kita berwisata, Yuk. wisata ziarah bersama.